Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan guru kita Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullah ta'ala. Kifahal Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. InsyaAllah pagi hari ini kita lanjut bincang-bincang seputar haji dan umroh, Ustaz. Siap. Beberapa hari lalu kita sudah bincang-bincang mengobrol mengenai keutamaan umroh, Ustaz. Ustaz kan sering nih umroh, Ustaz. Dan menjadi pembimbing resmi. Alhamdulillah, Ustaz ya. Kalau haji, apakah Ustaz berangkat juga dengan selatur, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Dulu kalau waktu kuliah berangkat sendiri aja ya. Kalau zaman kuliah dahulu kami itu ya berangkat sendiri, tidak ada penginapan khusus, tidurnya di masjid haram aja. Jadi kalau istilah sekarang itu haji koboi kata orang ya. Jadi kalau kami waktu mahasiswa dahulu itu kalau haji itu berangkat bawa tas ransel, cari tempat-tempat pangkas, biasa sekitar Masjidil Haram itu ada tempat tahallul itu, kita bawa ransel saja, titip di sana, biasa mereka letakkan di ini itu, di atas plafon mereka ya. Dulu kan tahun 97, 98, 99, 98, 99, 2000, 2001 kan. Nah, 97 setelah haji kami berangkat ke kuliah ke sana. Jadi memang seperti itu aja, tidur nanti di Masjidil Haram. Kalau di Mina cari masjid juga di situ. Ya tidur aja di masjid. Terus kalau di Arafah ya di bawah pohon-pohon aja wukuf. Di Muzdalifah juga bentang apa yang bisa aja, matras kan. Nah, dulu saya juga tuh sudah punya tenda juga. Dom itu. Pasang tenda dom kan. Nah, jadi seperti itu. Tapi setelah itu, setelah tamat, saya mulai aktif untuk menjadi pembimbing ya. Nah, salah satunya terakhir ini, saya aktif di Sela. Termasuk selain umroh juga membimbing haji. Kalau tidak salah saya terakhir berangkat dengan Sela itu sebelum COVID, tahun 2019. Haji plus ya. Nah, jadi saya berangkat membimbing, jadi pembimbing resmi di Selatur, Pekanbaru. Nah, dan sekarang juga diamanahkan oleh Selatur, insya Allah juga kita juga selain membuka untuk umroh ya, kita alhamdulillah Selatur kan sudah punya izin untuk pelaksanaan haji khusus. Nah, kita juga tentunya membuka pendaftaran untuk haji plus. Nah, Ustaz. Oh ya Ustaz, gimana sih perbedaan haji dan umroh itu, Ustaz? Perbedaan haji dan umroh ya. Ya, yang jelas yang pertama kalau haji itu termasuk rukun Islam. Ya. Jadi kewajibannya tentu lebih wajib. Rukun Islam yang kelima. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Nah, disebutkan oleh beliau salah satunya di situ dari 5 perkara itu, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi orang yang memiliki kesanggupan. Jadi dia rukun Islam yang kelima. Adapun umroh dia wajib tapi tidak termasuk rukun Islam. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua dari sisi tinjauan syar'i juga dalam pelaksanaan juga beda. Kalau umroh itu kita ihram untuk melaksanakan umroh dari mikot, nah itu haji juga sama ya. Dari mikot, umroh dari mikotnya yang ada ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tawaf, setelah tawaf sa'i, kemudian setelah sa'i selesai tahallul. Itu saja kalau umroh. Kalau umroh tuh sehari, tidak sampai sehari selesai sebenarnya. Karena perjalanan kita jauh ya. Kalau kita di sana waktu kuliah itu umroh itu berangkat pagi sore udah pulang lagi. Nah, bisa pulang balik. Karena selesai cuma dia tawaf 7 putaran, kemudian setelah itu sholat di Maqam Ibrahim 2 rakaat, kemudian setelah itu sa'i, Safa Marwah 7 bolak-balik ya, kemudian setelah itu tahallul selesai.
Kalau haji ada tambahan. Pertama kita kalau haji itu kan ada macam-macam itu. Ada haji tamattu itu yang biasa yang sering dikerjakan oleh kaum muslimin di negeri kita. Nah kalau haji tamattu itu kita umroh dulu. Sambil menunggu masa haji. Maka kan datangnya lebih awal. Ya kan? Sambil menunggu masa haji. Jadi umroh, kemudian kita nunggu masa haji. Ketika datang masa haji, yaitu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, kita mulai berihram untuk haji. Pergi ke mabit dulu di Mina. Tanggal 8 malam tanggal 9 Zulhijjah. Di umroh tidak ada mabit di Mina. Kemudian tanggal 9-nya berangkat untuk wukuf ke Arafah. Wukuf di Arafah mulai dari tergelincir matahari setelah zuhur sampai terbenam. Itu tanggal 9. Kemudian setelah terbenam matahari berangkat untuk mabit di Muzdalifah. Besoknya kembali ke Mina atau langsung tawaf ifadah, kemudian melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadi. Kemudian setelah itu mabit di Mina 2 hari atau 3 hari boleh ya. Nah, kemudian tawaf wada. Jadi itu diantara perbedaan-perbedaannya. Jadi pelaksanaan ibadah haji lebih banyak. Lebih banyak lagi pelaksanaan sehingga masanya juga lebih lama dari umroh. Nah, ini diantara perbedaan dari tinjauan agama secara singkat. Nah, Ustaz, tadi itu kan perbedaan haji dan umroh berdasarkan menurut agama saja. Iya. Kalau dari fasilitas perbedaan haji dan umroh itu apa Ustaz? Ya, beda juga. Yang jelas ongkosnya saja sudah berbeda ya. Kalau sekarang misalnya umroh itu karena baru sudah Covid ini beragam ya, mulai dari 30 jutaan ya. Kalau umroh, kalau haji plus itu 200 juta lebih ya. Sekarang ini 200 juta lah, lebih lah. Nah, dia berapa dolar kemarin itu ya. Nah, jadi dari segi ongkos sudah ada perbedaannya. Kenapa bisa berbeda? Tentu karena maka dinamakan haji khusus. Karena pertama dia penundaan masa tunggunya tidak selama haji reguler. Haji reguler sekarang berapa? 30 sampai 40 tahun. Kalau plus 5 tahun. Ya, kalau pembimbing bisa insyaallah bisa setiap berangkat ya, karena dia itu khusus kan pembimbing ya. Dan alhamdulillah insyaallah saya jadi pembimbing di Sela termasuk untuk haji plus juga. Nah, kemudian juga fasilitas di sana. Hotelnya bintang 5 kalau haji plus itu ya. Hotelnya langsung dekat Masjidil Haram itu. Pas trasnya langsung hotel kan. Yang ada yang tower itu bintang jam. Atau yang di sebelahnya, sekitar di situlah. Kemudian juga di Madinah juga masjidnya hotelnya bintang 5. Ya sesuai dengan harga ya, untuk kenyamanan. Ya mungkin sebagian orang Allah mudahkan rezekinya, dia ingin bisa lebih nyaman untuk beribadah, maka seperti itu. Tapi kalau untuk ibadahnya sama saja semuanya. Itu kan fasilitas ya. Kalau ibadah semuanya sama, mau yang reguler, mau yang plus, itu sama. Yang penting keikhlasannya dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi sebagian orang mungkin tidak sanggup dia menunggu sampai 30 tahun, 40 tahun. Dan dia dimudahkan oleh Allah rezekinya, dia bisa berangkat melalui kita, Sela. Kemudian juga di Mina. Di Mina itu salah satu kemudahan Haji Plus itu, tendanya kalau Haji Plus itu dekat dengan tempat melempar jamaroh. Jadi jalan kaki dekat. Kalau reguler itu jauh kali, 2 terowongan. Berapa terowongan itu? 2 kalau tidak salah itu, di balik gunung. Nah, kalau nanti kita pergi umroh, insya Allah di Agustus nanti kita akan ajak jamaah jalan-jalan untuk seperti Pak Tilas lah di tempat-tempat haji itu. Iya, kita jalan kok. Ini loh, ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Jamaroh, ini apa. Itu kita lalui, nanti kita jelaskan semuanya. Nah, itu juga perbedaan. Kemudian juga full AC dia tendanya, apa semua ya. Kemudian waktunya juga lebih sebentar. Kalau reguler mungkin sampai sebulan ya, atau 40 hari. Kalau nggak salah ya. Ya, sebulan lah kurang lebih, atau lebih sebulan. Nah, kalau itu kan cuma 20 hari, ada yang 25 hari. Lebih cepat dia. Nah, ini perbedaan dari segi fasilitas. Nah, Ustaz, tadi Ustaz kan menyampaikan kalau haji khusus itu masa menunggunya 5 tahun. Kalau haji furoda tuh gimana Ustaz? Kalau haji furoda itu dia itu tidak ada masa menunggunya. Langsung berarti Ustaz? Langsung berangkat, cuma mahal sekali. Mahal hampir sekarang ini hampir
600 juta. Atau 600, iya. Saya sudah cek ya, hampir 600 juta satu orang sejak sudah corona ini. Tapi itu kan tidak sampai tidak menunggu, langsung berangkat dia. Kalau dulu kan 400-an, 300-an ya, sebelum Covid ya. Nah, sekarang ini jadi mahal seperti itu mungkin karena biaya-biaya juga meningkat semuanya di sana. Nah, haji furoda itu sebenarnya ada visa-visa yang berlebih di Arab Saudi itu yang mungkin ada orang-orang yang dapat ya, dan mereka tawarkan, mereka jualkan, dan itu resmi. Itu haji resmi, bukan ilegal, itu resmi dari pemerintah Arab Saudi juga ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita kembali lagi nih Ustaz bincang-bincang mengenai umroh Ustaz. Ya, Ustaz, ya. insya Allah berangkat Agustus Ustaz, insya Allah. Ya. Jadi kalau sesuai rencana itu insya Allah, jika dimudahkan oleh Allah, itu 24 Agustus insya Allah. 24 Agustus tahun 2022 Ustaz ya, Ya, insya Allah tahun ini. itu kan awal musim untuk musim umroh yang baru setelah haji. Gimana Ustaz perkembangan Ustaz? Sudah berapa yang daftar? Kemudian sisa kuotanya berapa lagi Ustaz? Alhamdulillah kalau untuk kuota kita sudah hampir terpenuhi ya. Yes, Paling tinggal beberapa orang lagi untuk kuota. Maksimal kita 1 bus. Iya. Ya, alhamdulillah sudah. Dan ini dengan kemudahan Allah. Tapi kalau memang ada juga yang mau berangkat, ya 2 bus pun tidak ada masalah. Seandainya berlebih ya kuota yang di Agustus ini, banyak yang mau berangkat bersama saya. Karena kita kan juga selain membimbing haji, kita selama perjalanan haji itu ada seperti daurah, Ada kajian dalam perjalanan. Selama perjalanan itu baik perjalanan pergi, pulang, dan selama di sana itu kan ada kajian-kajian. Jadi sebagian saudara-saudari kita ini mereka ingin sambil belajar agama. Jadi umroh bukan sekedar umroh, tapi pulang ada sesuatu yang mereka bawa dengan bertambahnya ilmu dan semangat untuk beragama. Nah, jadi alhamdulillah kuota untuk 24 Agustus itu tinggal sedikit lagi ya. Tapi kalau seandainya penuh 1 bus, kita bisa tambah bus berikutnya. Dan juga bisa juga saudara-saudari kita memilih untuk di bulan berikutnya, di bulan September, Oktober, November, Desember. Insya Allah yang membimbing juga adalah ustadz-ustadz yang profesional, yang sudah ahli di bidangnya. Dan juga insya Allah tidak akan mengecewakan para jamaah. Bahkan kalau di bulan September atau Oktobernya nanti busnya butuh tambahan bus, mungkin saya juga akan berangkat lagi untuk membantu membimbing juga. Nah, insya Allah. Berarti sudah hampir Ustaz ya? Ya mungkin tahap 3 lagi, tinggal 3 ya kuotanya atau berapa gitu. Kalau yang penambahan bus tadi itu berarti nanti Ustaz juga yang membimbing? Ya sama saya, atau kalau dia 2 bus bisa mungkin ada tambahan. Tapi yang jelas pembimbing utamanya adalah saya kan begitu. Tapi Ustaz, jazakallah khair Ustaz ilmu ya Ustaz ya. Tadi sudah banyak nih Ustaz ilmu-ilmu dapat tentang mengenai haji dan umroh Ustaz. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Nah, bagi sahabat yang ingin daftar, tadi kita sudah dengar dari Ustaz, tinggal sedikit lagi kuota untuk keberangkatan Agustus ini. Nah, bagi sahabat yang ingin daftar, silakan datang langsung ke kantor Selatur atau ke toko buku Ustadz di Jalan Yosudarso atau menghubungi kontak person yang di bawah ini. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz ya. Iya, syukran. Ya, afwan Ustadz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.